Jangan pernah lupa sholat. Iya. Itu yang utama. Jangan sholat wajib. Itu kewajiban ya. Ada hari-harinya Itu kewajiban. Iya, Betul. kan ingatkan aja jangan lupa sholat. Gitu ya, Bim. Halo Directioners. Halo guys, jadi selamat sore semuanya. Karena ini tag-nya diambil sore ya. Jadi perkenalkan, kita adalah Ngobrol Perihal HI. Jadi teman-teman, ini tuh adalah podcast pertama dari Direction yang akan pasti ngebahas seputar HI ya, namanya aja gitu, ngebahas HI gitu teman-teman. Jadi nanti di sini kita bakal ngundang gitu orang-orang, teman-teman kita yang pastinya sangat capable tuh teman-teman. Kita bakalan naik ke mereka tentang HI itu gimana di kampus, gimana dinamikanya dan lain-lain. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke acara intinya, perkenalkan aku Azizah di sini sebagai host dari Ngopi, dan di sini aku sendiri teman-teman. Aku ditemenin sama Halo, aku Apip. dan Gua Bima sebagai co-host. Host juga. oke teman-teman. Jadi di sini Aziza udah bareng sama Apip dan juga bareng Bima nih teman-teman. Nah, langsung aja kita mau ngundang seseorang di sini yang pastinya gimana nih, Pip? Ya, bisa menjawab lah ya buat dunia permabaan ini. Iya, kan. capable sekali. Dia telah mengarungi Waduh. Yaman. Waduh. Kita bawa jauh-jauh. Waduh, jauh-jauh. Yaman ya? Yaman dia. Betul Ah. teman-teman. Karena kan ini teman-teman 2025 ya, angkatan 2025 ini udah mau masuk. Jadi kita nih mau ngundang beliau, seorang yang sangat Beliau. jauh dari Yaman teman-teman. Untuk nanya-nanya gimana sih tentang HI. Oke, langsung aja kita sambut bersama-sama Muhammad Asegaf. Halo guys. Kita sekolah. Coba dulu nggak sih ini ya? Radio Asik mau nih. minum nggak apa-apa ya? Makan nih. Iya. Enak nih makanan nih. Makan ya, aman banget nih. Oke teman-teman, jadi udah ada nih aktor utama kita. Halo. Silakan boleh mungkin perkenalan dulu ke Perkenalan. kamera. Oke, perkenalan nama gua atau aku nih. Udah bebas deh, bebas. Santai. Wah, Nama santai gua aja. Muhammad Asegaf. Di sini gua tahu juga kenapa gua diundang sebagai bintang tamu gitu kan. Yang sebenarnya kalau untuk menjawab HI secara luas tuh gua nggak sebisa itu, akan tapi kalau untuk sebagai perkenalan kalian untuk masuk ke jurusan hubungan internasional, terus ketika kalian mau masuk organisasi dan sebagainya, insya Allah gue bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah. Gitu. Oke teman-teman, jadi perkenalkan ini Muhammad Asegaf. Kita bisa manggil Habib ya. Boleh. Boleh. Habib ya. Serah. Nggak apa-apa lah. Gitu Nggak aja apa-apa. pokoknya. Mamat. Mamat. Iya, boleh. Teman-teman. Mamat, Jadi Memet. beliau ini angkatan 2023 kelas. Kelas A, Oke, kelas HI 4A. Angkatan berapa tuh, Bang? Angkatan 23 gua. Sama. Oke. Tahun kedua berarti nih Betul. di HI UIN Jakarta nih. Boleh dong berbagi nih sama kita. Menurut Asegaf, HI itu gimana sih? Kayak first impression-nya masuk HI UIN Jakarta lagi. First impression. Jadi sebelum gua masuk apa setelah gua masuk nih? Setelah. Setelah gua masuk berarti ya. Setelah keterima. Setelah keterima. Ketika masuk kampus dulu ya, jangan langsung masuk HI. Ketika masuk kampus dulu. Ketika masuk kampus tuh ekspektasi gue pada awalnya gue bakal ketemu teman-teman baru yang seperti SMA gitu, seperti gue di SMP, SMA gitu, yang bakal bisa nongkrong dan deket banget satu sama lain gitu kan. Nah ternyata setelah gue masuk PBAK itu, setelah udah ospek PBAK gitu, nggak semuanya tuh cocok sama kita. Gitu. Pergaulannya ya? Pergaulannya tuh nggak semua cocok karena ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar Jakarta. Sedangkan kalau SMP kan itu kita dari Di situ aja. Iya, situ-situ daerah aja. situ doang, daerah Kayak lu situ doang. Misal dia di Serang, ya teman-teman lu orang Serang di sini. Iya. Iya. Sama. Nah, gue gitu, gue di Jakarta ya, teman-teman gue orang Jakarta. Sedangkan gue bisa kenal sama orang Serang di sini, kenal sama orang Lampung gitu kan. Iya, benar. Nah, di situ gue agak nyesuaiin awal-awal dengan
orang-orang Serang dan orang Lampung ini sebenarnya agak Setuju, susah. setuju. Harus adaptasi Iya, lagi. harus adaptasi lagi. Cara bercandanya gitu dan Iya, lain-lain ya. kayak kalau dia ini orang Serang bercandanya kadang garing sih. Iya. Garing ya. Kalau orang Lampung nih, Kalau kalau orang orang Lampung nggak tahu gimana, ini agak galak. Galak, benar. Iya. Galak, Kalau kan orang iya. Jakarta, Kalau orang parah, Jakarta parah. sama. Gitu. Sama. Terus setelah itu ngelewatin PBAK dan sebagainya, di situ bisa kenal sama senior-senior, bisa dikenalin sama organisasi apa aja di dalam kampus. Ada mungkin kalau di UIN namanya Hima dan Dema dan Sema, kalau di kampus lain ada yang namanya BEM gitu-gitu, diperkenalin sama itu semua. Dan ketika gua mulai masuk ke kelas yang mana berarti gua udah masuk ke dunia HI itu sendiri, gue pikir lebih banyak bakal belajar bahasa gitu kan. Oh iya, benar. Belajar karena hubungan internasional gitu. Gue pikir bakal belajar bahasa, bakal banyak belajar politik-politik yang terjadi di luar negeri, bukan terjadi antara Indonesia dan Cina gitu misalnya. Gue pikir cuma belajar apa yang ada di Cina begitu loh. Ternyata itu Menarik. semua Menarik. ini kayak Indonesia sama Cina bagaimana. Tapi gue denger katanya HI itu emang ngepelajarin semuanya gitu. Tapi kayak gimana? Setengah. Awalnya gue juga ngira begitu. Cuman kita tuh cuman pelajarin semuanya, tapi cuman dari ibaratnya kalau di permukaan laut doang. Gitu. Nah. Kita belajar permukaan laut doang, nggak kita belajar dalam-dalamnya. Semuanya. Semuanya kita belajar tentang filsafat. Kita belajar filsafat karena kan kita belajar teori. Iya. Karena kita belajar teori, kita belajar filsafat, belajar hukum. Kita belajar budaya dari suatu negara, gitu. Politik. Ya kita banyak pelajarin. Kita banyak pelajarin hal-hal yang tadi lu bilang tuh yang kita pelajarin semua cuman dari permukaannya doang. Jadi mahasiswa HI ini serba bisa, harus serba bisa, serba tahu ya. Benar. Bisa serba tahu. Terus menarik nih tadi dia bilang, nggak semua teman-teman itu deket, nggak semua teman-teman itu cocok. Dan jujur gue pun relate ya, kayak ketemu orang-orang di Pulau Jawa nih, oh ternyata mereka tuh kayak gitu. Nah, mungkin ya bisa ceritain nih lebih jauh lagi nih gimana tuh? Ya, coba bisa ceritain lebih jauh lagi nih gimana? Nah, kalau gua kan mungkin kalau untuk teman-teman ya tetap mayoritas di UIN Jakarta nih orang-orang Jakarta gitu kan. Dan gua mungkin bisa dibilang teman dekat sama Bima, teman dekat sama Ciza gitu kan. Dan yang banyak gua nggak cocok tuh mungkin sama orang-orang yang gimana ya? Dia tuh nggak menyesuaikan budaya yang ada di sini gitu. Bukan dia konservatif gitu, dia kayak gue cara bercanda gue di Serang begini, misal gue ambil contoh lu dah. Ini juga sebenarnya gimana tadi Serang memang bercandaan Serang tuh sebenarnya rada nyablak gitu kan. Rada terlalu terus terang gitu. Gimana tuh? Awal-awal gue kesel sama dia karena pas gue awal nongkrong sama dia nih, dia nempelin kepala gue. Waduh, ditempelin balik. Iya. Padahal awal-awal. Waduh. Gue nggak tahu ya ini. Gue nggak tahu nih. Nggak sopan. Dan kenapa gue bisa bilang emang karena daerah dia begitu ya, lingkungannya gitu kan. Jadi mau ngajarin. Gue ya begitu. Belum tahu pas lu happy. Dan dia juga. Baik, siap. Gue kira orang biasa gitu. Dan dia juga cerita soalnya teman-teman gue di Serang pada kayak gitu semua. Iya, lu cerita gitu waktu itu, Cok. Nah, gue kalau ditanya perkuliahan gimana ya aman sih. Kalau gue yang gue rasain ya, yang kita rasain kan kita seangkatan nih semua nih. Yang kita rasain pasti semester 1, 2 itu kan dosennya masih santai. Ya, masih banyak yang bisa kita tipsen. Mata kuliahnya juga. Terus di semester 1, 2 juga kan mata kuliahnya masih gampang. Masih ada bahasa Indonesia, masih ada bahasa Arab, bahasa Inggris, gitu-gitu. Nah, semester 3 ke 4 nih udah mulai. Iya, di semester 1 ada PKN. Iya. Kenapa ya gitu belajar PKN kan? Biar nasionalis. Iya. Itu juga kan jatuhnya mata kuliah apa? Mata kuliah ADU. Mata kuliah dasar umum ya. Ya. Dan kebanyakan tuh mata kuliah dasar umum udah habis di semester 1 sama 2. Tinggal di semester 3 sama 4 nih. Itu semester 3 sama 4 udah mulai serius tuh mata kuliah. Ngomongin semester 1 sama 2 kan kelihatannya kayak lenggang-senggang banget gitu ya. Kayak tapi penting gak sih menurut lo gitu ikut organisasi intrakampus gitu? Atau volunteer lah. Yang penting organisasi di kepanitiaan. Iya, kepanitiaan gitu deh.
kalau menurut gue ya, kalau organisasi gitu-gitu kan tergantung dari kalian. Kalau dari gue, kalian bisa lihat dari 3. Kalian butuh skillnya apa enggak? Skill, Skill. Butuh koneksinya apa enggak? koneksi, Dan Ya. Satu lagi tuh prestasi. prestasi. Ya, Mantap. prestasi. Skill, koneksi, prestasi. Kalian lihat setiap organisasi dari 3 itu dulu. Kalian butuh apa enggak sama skillnya? Organisasi ya, ini bukan kepenitian ya. Oh, Kalau pendiri. kalau yang kalian cari itu skillnya dan kalian udah punya, dan ujung-ujungnya ketika kalian udah punya skillnya malah kalian ngajarin, benar. itu kan jatuhnya malah buang waktu kalian. Kalau tujuannya buat belajar ya, kalau tujuannya belajar ujung-ujungnya ngajar kan ya percuma gitu kan. Misal atau kalian mau belajar skill editor, desain dan sebagainya, itu kalian lihat juga. Tapi nih dari 2 ini, misalkan dari apa tadi kedua? Skill, koneksi. Ya. Kalian bisa lihat koneksi ini dari track record organisasinya. Kalian lihat Ininya gitu ya juga. Kalian lihat organisasi, misal kalian lihat nih ada salah satu organisasi, dia punya mantan organisasi itu, kalian lihat nih dia jadi orang sukses apa enggak gitu. Kalau emang dia jadi orang sukses, entah itu dari dirinya sendiri, entah dari koneksi, sekalipun itu dari dirinya sendiri, bisa kita jadiin koneksi kalau kita masuk ke organisasi. Satu lagi bahas prestasi. Nah, kalian lihat nih, prestasi organisasi ini adanya di lomba-lomba dalam kampus doang, apa di luar juga. Bahkan satu Iya, Indonesia gitu. seluruh Indonesia. Misal kayak yang gua tahu Flat Win iya, Jakarta. Itu kan bahasa ya. Iya, bahasa. Itu bahasa. Kalau kalian lihat itu, dia merupakan organisasi yang bukan lombanya itu di dalam kampus doang. Dia ikut keluar kampus juga. Iya. Dia ikut keluar kampus juga, lomba-lomba di luar kampus, dan dia bisa dibilang ya bagus lah buat organisasi bahasa di dalam UIN Jakarta ini gitu. UKM ya. UKM. UKM. Kalian lihat nih, kalian butuh nggak sama 3 ini gitu. Kalau kalian memang butuh, ya ada bagusnya kalian masuk. Ada bagusnya kalian masuk. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan kalian buat masuk organisasi nih. Kalian lihat effort yang bakal kalian keluarin di organisasi itu, biaya yang kalian keluarin di organisasi itu, dan waktu yang bakal kalian keluarin, dan apa timbal baliknya buat kalian gitu. Benefitnya Worth it gitu ya, antara waktu yang dikeluarkan dengan yang kita dapatkan dampaknya gitu Iya, kan. tapi sebenarnya ini juga kompleks sih kalau dibahas lebih dalam lagi ya. Karena kalau dari segi worth it atau enggaknya itu kan orang punya standar yang beda-beda ya. Mengacu ke pribadi masing-masing. Ada yang orang standar bagusnya itu kalian jadi ketua organisasi. Ada yang standar bagusnya juga magang berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Atau yang cuman ikut proker doang udah Atau senang gitu. ya, kayak gitu. Tiga aspek ini satu sama lain itu satu jalur naiknya. Berarti kayak kalau di grafik tuh kan ada yang lurus naik lah, gini, berbanding lurus lah ya. Iya, berbanding lurus. Kalau 3 ini sama-sama berbanding lurus ke atas, itu baru kalian bisa masuk ke organisasi itu. Worth it banget ya. Berarti worth it dengan modal yang kalian keluarin. Ketika misal kalian ikut organisasi A dan kalian keluarin modal banyak, waktu banyak, tapi ketika kalian dari situ kalian langsung kerja di BUMN gitu. Wah, itu worth it banget sih. Itu worth it banget. Worth it banget itu. Nah, kalau dari Habib sendiri, Habib Segaf nih. Segaf ya. Segaf. Ada alamat Segaf. Iya, selalu. Kalau dari Segaf sendiri, apa sih organisasi yang udah diikutin gitu? Atau kepanitiaan mungkin yang bisa dikenalkan ke anak-anak maba 25 ini? HI ya. HI. Yang tentunya HI lah. Bungnya dulu ya. Are you serious right now, bro? You serious? Ngopi mas. Udah, air putih aja. Nah, kalau organisasi, mungkin yang bakal gue ceritain ini bisa jadi refleksi buat anak-anak baru nanti. Gue ikut Directions di tahun kemarin. Dan di Directions itu sempat ngadain namanya Direction Summit. Dirsam. Ya, ini bisa jadi wanti-wanti juga buat Pelajaran ya. Iya, jadi betul. pelajaran. Agak sakit. Bisa jadi pelajaran buat anak-anak. Jadi kemarin itu ketika gue di Direction Summit, di awal gue berkomitmen lah. Gue komitmen sama diri gue sendiri. Bahwasannya iya gue bakal ngerjain kerjaan gue sampai tuntas. Gue bakal 100%, gue bakal totalitas. Sampai pada akhirnya ternyata gue gak bisa ngerealisasi komitmen yang gue bangun dengan diri gue sendiri. Ingkar janji sama diri sendiri lah ya. Janji sama diri gue sendiri. Gitu. Sehingga banyak korbannya. Salah satunya
ketua pelaksana dari Direction Summit itu sendiri, itu Husen yang ngajarin gue tadi gitu guys. Masuk dia juga. Agak gimana Gitu. jadi staffnya? Nah, setelah itu gue itu dievaluasi sama teman-teman gue. Di situ satu hal yang mungkin bisa jadi batu loncatan. Wow, momen itu ya. Momen itu jadi batu loncatan buat gue berubah, dan itu jadi alasan gue juga gue gak ikut Direction untuk saat ini. Karena gue masih belajar untuk membangun komitmen yang bakal terus menerus tetap mengakar di diri gue gitu. Gue gak bakal ngingkarin lagi gitu. Yang karena kemarin gue udah ngingkarin komitmen gue dengan diri gue sendiri ketika gue masuk Direction Summit. Sekarang gue lagi belajar buat mengatur komitmen gue dengan diri gue sendiri gitu. Baru gue bisa berkomitmen dengan organisasi yang gue jalani nanti. Segas ini Break dulu ya. ingin memperbaiki diri dulu ya, agar lebih baik, agar lebih tenang, kembali lebih baik. Oke. Lebih baik. Jadi comebacknya ditunggu Comeback-nya tuh ditunggu. teman-teman. Ya. Comeback kan? Aduh, Insya Allah. comeback dong. Insya Allah ya. Comeback. Iya. Sebagai mahasiswa nih udah tahun kedua juga, mungkin bisa nih kasih penyemangat atau mungkin tips and trick buat teman-teman 2025 yang ntar lagi masuk, atau mungkin buat sama-sama kita nih yang lagi mental lagi break, Lagi UTS. yang lagi Sekarang ngerasa lagi burn UTS. out, ya lagi UTS, Pusing. gimana tuh? Kalau saran dari gue pribadi ya, berarti gue ngelihat saran yang gue bakal kasih itu dari perspektif gue gitu. Kalau dari perspektif gue sih, mungkin apa yang kalian laluin nanti ketika masuk kampus awal-awal, apa yang kalian bakal jalanin, apa yang kalian bakal hadapi seperti tugas, tanggung jawab dari organisasi dan sebagainya, itu sebisa mungkin kalian lihat dulu kapabilitas diri kalian itu mampu apa enggak buat nanggung semua tanggung jawab itu. Ketika kalian masuk organisasi tetapi tugas kalian itu kalian tinggalin, itu jangan. Ya, Videoin. itu jangan. Itu kalian harus bisa lah ngatur mana yang prioritas, mana yang enggak gitu. Tapi kalaupun emang nilainya tetap stabil, tetap bisa ikut organisasi dengan baik, itu sih lebih bagus Itu emang. lebih bagus. Berarti manajemen Iya, optimal tinggal gitu, tinggal sama sama manajemen udah dirinya. bagus tuh. Ya, jarang Bagus. orang kayak gitu. Yang penting kuliah Iya. nomor satu, Yang penting kuliah organisasi nomor mah satu, tambahan lah secukupnya. Tambahan, kan. iya. Secukupnya. Gitu. Jangan lupa main ya, life balance. Nah, benar. Jangan lupa main. Iya, benar-benar. Jangan lupa main. Paling Jangan untuk lupa main. 25, kalau kata gua semester 1 semester 2 itu masa-masa paling nyantainya lah. Benar. Ya, lu benar, digempur benar. semester 3 Ah. semua. Waduh. Wah, Matkulnya masih oke, masih Iya, gampang, tadi masih ini. bisa main ML Pro, dan di organisasi juga masih jadi Ya, masih iya, ada gitu musik lah. lah, Si kroco. Kroco ya. Kroco ya. lah gitu. Kalau semester awal-awal mah nyari temennya banyak. Yes. Kalau kata gua mah biar Temen yang biar banyak. nanti bisa ada kenal-kenalan di mana, Iya, bisa kan koneksi. enak tuh. Nah, harapannya terakhir tuh apa? Buat maba 25 nih. Kalian jangan pernah lupa sholat. Iya. Itu yang utama. Sholat, sholat wajib. Itu kewajiban ya. Itu kewajiban. Ingatkan aja jangan lupa sholat. Gitu ya Bim. Pesan dan harapan gue buat Maba 25 ini nanti, yang pertama harus kalian siapin tuh time management buat diri kalian. Iya. Kalian jangan lupa sama diri kalian sendiri. Jangan sibuk sama organisasi doang. Jangan sibuk sama kuliah doang. Kalian juga harus have fun gitu buat diri kalian sendiri. Betul. Ya, jangan sampai stres sampai Jangan ntar burn bunuh out diri. ya. Gitu ya. Waduh, jangan dong. Main juga boleh tapi jangan kebanyakan juga. Iya. Jangan kebanyakan main. Banyak dikit lah. Ya. Tahu waktu, tahu waktu. Terus kalian jangan ngerasa salah jurusan. Karena pasti kalian bakal lewatin tuh di semester 3, Iya. semester 2 ke 3 tuh bakal ngerasain, gue salah jurusan kayaknya nggak cocok sama gue nih. Kayaknya nggak cocok Gitu. nih HI ini. Jangan ngerasa kayak gitu. Namanya belajar ya. Kalian pasti ada Pelan jenuhnya. belajar ya. Iya. Pelan-pelan. Pasti ada jenuhnya. Pasti ada jenuhnya kalian belajar. Pasti ada bosannya, dan itu emang fase yang bakal dilewatin gitu. Pasti. Jadi kalian wajarin aja ketika kalian mikir, oh gue salah jurusan gitu, kalian wajarin. Hadapi aja ya. Hadapi aja yang ada di Hadapi. depan mata. Jangan diambil Pusing. jangan diambil Nah, pusing. Jangan Semua pasti ada Pasti. manfaatnya. Iya, pada Pasti ada saatnya manfaat. kalian harus ngelupain semua tanggung jawab kalian tuh ada saatnya. Oke, jadi udah nih, Asegaf udah berbagi ceritanya, udah ngasih kita pesan-pesan juga, nih udah banyak refleksi juga nih hari ini kita. Bim, hari ini kita dapat banyak pelajaran juga nih ya.
Terima kasih dari banget seorang buat senior Segaf, senior ya. lagi si abang Senior kita satu Segaf. ini. Bang, makasih banget. Betul, makasih ya bang. Makasih. Bisa angkatan coy. Tapi emang basically panutan nih. Are you sure about that? Waduh. Panutan banget nih. Panutan. Oke, terima kasih kepada Segaf udah hadir di kasih Ngopi kita episode pertama kali ini. Mungkin kita bisa kasih applause dulu. Thank you buat Kak Segaf, thank you banget itu udah hadir ke podcast kita teman-teman. Terima kasih kepada Gerak-Gerik Coffee, terima kasih Iya. kepada Kak Inia, kameramen kita di belakang. Dadah dulu Bang Apip, Bang Bima. Ada di belakang kamera ya guys. Belakang kamera. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, terus di-share. Di-share. Biar semua orang bisa tahu pesan dari Bang Segaf Bang Sari. Segaf. Oke, teman-teman, Hormat Abangku. terima kasih. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. HI Directions. Grow Grow and learn together.